Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Gunawan dengan NIM 21962610. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem perfilman di Indonesia. Sistem perfilman di Indonesia adalah keseluruhan struktur, proses, dan dinamika yang terlibat dalam industri perfilman di Indonesia. Ini mencakup berbagai macam aspek, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi di negara tersebut. Dalam sistem perfilman Indonesia dimulai dari pembuatan film termasuk perencanaan, praproduksi, dan pasca produksi. Setelah film selesai diproduksi, film akan didistribusikan ke berbagai saluran termasuk bioskop, platform streaming, televisi, DVD, Blu-ray, mungkin sekarang ada Netflix. Penonton adalah bagian penting dari sistem ini karena mereka akan menilai dan memilih film yang ingin ditonton, dan partisipasi mereka menjadi faktor penting dalam kesuksesan sebuah film. Dengan kompleksitasnya, sistem perfilman Indonesia, tantangan dan peluang dalam mengembangkan industri ini tetap menjadi fokus utama bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan aksesibilitas film Indonesia baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Ada pula poin-poin tentang sistem perfilman Indonesia adalah: 1. Sejarah perfilman Indonesia. Indonesia memiliki sejarah perfilman yang panjang dimulai sejak era film bisu pada tahun 1920-an. Pengembangan industri film Indonesia mengalami berbagai fase, dari masa keemasan hingga masa-masa sulit dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Yang kedua itu ada produksi film yang kini semakin berkembang dengan banyaknya studio, produksi, dan teknologi film yang canggih. Namun masih terdapat tantangan dalam hal pendanaan dan distribusi film. Yang ketiga adalah isu kreativitas dan cerita. Beberapa film Indonesia mengalami kritik atau menghadapi kritik terkait kurangnya inovasi dan keberagaman cerita sehingga struktur mengandalkan formula yang sama. Perlu dorongan untuk lebih berani menciptakan cerita orisinal dan eksplorasi genre yang berbeda dan tidak monoton. Yang keempat adalah distribusi akses. Aksesibilitas film Indonesia telah meningkat dengan adanya platform streaming dan bioskop. Namun distribusi film ke daerah-daerah luar kota besar masih menjadi tantangan bagi kita. Infrastruktur dan pendidikan. Pengembangan infrastruktur dan pendidikan di industri film Indonesia penting untuk meningkatkan kualitas film Indonesia. Dukungan pemerintah dan swasta dalam memberikan pelatihan dan fasilitas yang memadai. Ada pula contoh kasus, yaitu kasus pertama kita bisa mengambil dari contoh film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Film ini merupakan drama keluarga yang sukses secara komersial, namun mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena menggunakan formula cerita yang terlalu konvensional. Meskipun secara finansial sukses, tapi beberapa kritikus berpendapat bahwa film-film seperti ini tidak memberikan kontribusi signifikan pada inovasi dan perkembangan perfilman Indonesia. Ada pula, mungkin saya sebagai anak muda yang mengikuti perfilman, menurut saya perfilman Indonesia perlu lebih mendorong kreativitas dan eksperimen dalam menciptakan cerita yang menarik dan orisinal. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan lebih besar bagi para sineas untuk mengembangkan ide-ide baru mereka, agar mereka berani mencoba dan bisa meningkatkan distribusi film ke daerah-daerah terpencil, agar karya-karya Indonesia dapat dinikmati secara lebih luas. Dalam hal pendidikan, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri perfilman juga harus ditingkatkan guna mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dalam bidang perfilman. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Agus Gunawan pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini.